ketiga di sini saya akan membahas mengenai muskuloskeletal. Namun di sini saya hanya membahas skeletalnya saja atau rangkanya saja. Nah, rangka atau skeletal merupakan bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang merupakan alat gerak yang bersifat pasif karena hanya dapat digerakkan oleh bantuan otot dan sendi. Manusia pada umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Dengan demikian, seseorang hanya akan memiliki sekitar 206 tulang dan lebih dari 600 otot di dalam tubuh saat mencapai usia dewasa. Tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak, tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menyangga tubuh sekaligus melindungi organ-organ vital manusia. Tulang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Tulang keras atau tulang sejati merupakan jaringan ikat yang sangat kaku yang membentuk kerangka vertebrata. Mereka adalah jenis jaringan yang terdiri dari pembuluh darah dan sel. Fungsi utama dari tulang keras adalah yang pertama, menyimpan mineral, memberikan dukungan struktural berupa kerangka kerja dan bentuk tubuh. Yang ketiga ada lindungi organ-organ internal tubuh. Yang keempat, melindungi tubuh dari kerusakan mekanis. Yang kelima ada membantu pergerakan tubuh. Yang keenam, menghasilkan sel darah merah, sel darah putih. Tulang lunak atau tulang rawan disebut juga kartilago. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang tipis, yang berserat, fleksibel, yang terutama ditemukan di telinga luar, laring, saluran pernafasan, dan permukaan artikulasi sendi. Tulang rawan ini kekurangan pembuluh darah, oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan jaringan ini lebih lambat dibandingkan dengan jaringan lain. Tulang rawan memiliki peran penting di dalam tubuh, yaitu untuk mendukung saluran pernafasan. Tulang ini berfungsi sebagai peredam kejut di antara tulang yang menahan beban. Kemudian, untuk mempertahankan bentuk dan fleksibilitas pelengkap berdaging, mengurangi gesekan pada persendian. Nah, tulang ini terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada kranium atau tengkorak yang berfungsi dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Yang kedua ada mandible atau mandibula atau tulang rahang yang berfungsi untuk membentuk struktur mulut, melindungi saraf-saraf dan otot-otot penting di sekitar mulut dan tengkorak. Yang ketiga ada skapula atau tulang belikat yang berperan dalam pergerakan organ gerak atas seperti tangan dan membantu melakukan pergerakan di bagian tersebut, serta di dalamnya juga terdapat otot sehingga memiliki permukaan yang kuat serta lentur. Yang keempat ada ribcage atau tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi rongga dada yang di dalamnya terdapat banyak organ vital termasuk jantung dan paru-paru. Yang kelima ada vertebrae atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak, membungkuk, dan menggeliat, dan juga bertanggung jawab dalam melindungi kanal dan sumsum tulang belakang. Yang keenam ada radius atau tulang pengumpil yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Tulang pengumpil merupakan tulang lengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari.
Nah, yang ketujuh ada tulang hasta atau ulna, merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, sejajar dengan tulang pengumpil. Nah, fungsi tulang hasta adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang ke-8 ada pelvis atau tulang pinggul yang berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Yang ketiga ada tulang ekor yang berperan dalam menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Yang ke-10 ada femur atau tulang paha yang berfungsi untuk menghubungkan pinggul dengan lutut serta sebagai tumpuan pada seluruh badan. Yang ke-11 ada patella atau tempurung lutut yang fungsinya untuk membantu menambah gerakan lutut serta memberikan perlindungan pada sendi lutut. Lalu yang ke-12 ada fibula dan tibia atau tulang betis dan tulang kering yang saling menyatu dengan bantuan ligamen dan fungsinya untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menumpang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Yang ke-13 ada tarsal yang fungsinya untuk menahan tubuh ketika tumit menyentuh tanah, yakni pada saat berjalan. Nah, yang ke-14 ada phalanges atau tulang jari yang berfungsi untuk memberi struktur pada telapak tangan atau kaki. Setiap tulang jari terdiri dari 3 tulang pembentuk dan hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Pada tulang jari terdapat 3 sendi yang memungkinkan jari untuk menekuk atau meregangkan ke satu arah. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.